keris ini diberikan oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 teman-teman ke beliau. Jadi selama ini dia mempercayai dan memegang itu hal-hal buruk itu tidak terjadi kepada presiden kita itu. Hello bright people, welcome back to my channel Pak Heru. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa berikan subscribe-nya serta like-nya banyak-banyak teman-teman ya. Oke bright people, kali ini kita akan melanjutkan cerita mistis ya. Beberapa tokoh Indonesia yang dipercaya memiliki sebuah pusaka yang selama ini melindungi mereka dari percobaan dengan nyawa, mengamankan dari niat-niat buruk yang ada pada mereka. Teman-teman, di Indonesia ini bukan hanya masyarakat biasa ya, beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini juga mempunyai kepercayaan ya, sesuatu yang bisa melindungi mereka. Mungkin ini turun-temurun atau warisan-warisan teman-teman. Nah, di dalam video ini saya akan menceritakan ada 4 orang tokoh Indonesia yang dipercaya memiliki pusaka yang selama ini melindungi mereka. Siapakah mereka? Yang pertama yaitu Presiden Soekarno. Nah, jelas teman-teman, Presiden Soekarno ini memiliki pusaka ya. Namun dulunya presiden pertama kita Soekarno ini sebenarnya tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Jadi dia menganggap hal-hal itu ya tidak ada teman-teman. Memang Bapak Soekarno ini banyak memiliki benda-benda pusaka ya, seperti keris atau benda-benda lainnya. Nah, sebagai tanda untuk koleksi saja teman-teman. Namun ada satu keris yang sangat dia sukai. Keris ini mampu untuk menghalau orang-orang jahat atau bahkan untuk percobaan untuk menghilangkan nyawa dirinya teman-teman. Jadi keris ini diberikan oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 teman-teman ke beliau. Jadi selama ini dia mempercayai dan memegang itu hal-hal buruk itu tidak terjadi kepada presiden kita itu teman-teman, seperti itu. Yang kedua yaitu presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, yang mungkin teman-teman juga lebih tahu ya bahwa Bapak Soeharto ini memiliki ya mungkin ya ilmu-ilmu yang gaib ya di belakangnya. Jadi sebagai presiden Indonesia yang tegas ya, yang sedikit otoriter, mungkin dia memiliki pelindung ya. Dan dengar-dengar teman-teman, jadi pusakanya ini sampai sekarang walaupun Bapak Soeharto itu tidak ada, itu sering dimandikan teman-teman. Dia cara ritualkan karena dipercaya dapat melindungi keluarga mereka teman-teman, seperti itu. Jadi Pak Harto ini juga memiliki pusaka yang sangat disayanginya teman-teman, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu Jenderal Sudirman. Teman-teman mungkin tahu Jenderal Sudirman. Jadi pernah teman-teman, Jenderal Sudirman ini dikepung oleh pasukan-pasukan Belanda sehingga terpojok, sehingga tidak ada jalan keluar lagi teman-teman. Namun apa, dia mengeluarkan keris. Dia bersembunyi di perumahan warga dan anak buahnya dan anggotanya ini teman-teman. Dia melapalkan sesuatu dan ternyata Belanda pergi begitu saja. Jadi mungkin ini kerisnya untuk pelenyap keberadaan ya teman-teman. Mungkin zaman dulu waktu perang semua ilmu-ilmu yang ada di Indonesia ini keluar, muncul semua teman-teman. Bahkan ada yang kebal ya kan, nah, ada yang tahan peluru. Nah jadi ini punya Pak Jenderal Sudirman ini, dia menangkap keadaannya. Jadi dia selamat waktu dikepung Belanda pada saat itu teman-teman. Itu dia. Dan yang keempat ini teman-teman, presiden sekarang teman-teman. Jadi dipercaya dia memiliki keris yang sangat-sangat sakti, namanya Cahaya Buana, yang diperoleh dari sebuah paguyuban Tosan Ajibowo, Roso Surakarta teman-teman. Jadi Pak Presiden Jokowi ini memiliki pusaka juga ya. Karena pernah satu ketika rombongan ritual menempuh perjalanan dari Desa Blumbang ke Pringgondani, tiba-tiba muncul 4 ekor kera misterius yang masuk
dalam barisan membawa sesajen ketika membuat keris ini, teman-teman. Lalu ketika rombongan tiba di monumen Garuda Yaksa, sebuah sinar terang biru menyala memancar dari monumen ke atas langit, teman-teman. Hal itu sebagai pertanda bahwa kelak ada salah satu putra terbaik Solo yang akan memimpin Indonesia, yaitu presiden kita sekarang. Nah, itu dia teman-teman. Beberapa tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia memiliki pusaka yang dipercaya bisa melindunginya dari hal-hal buruk lainnya. Bahkan ya seperti Pak Presiden Jokowi ini mempunyai juga. Karena begini teman-teman, Pak Presiden Jokowi dulu pernah ke Kalimantan. Jadi mungkin dia mengecek areal untuk IKN. Nah, pada saat itu di Kalimantan dia berjalan sendiri. Jadi protokol atau anak buahnya tidak boleh mengikuti dia. Nah, dia di situ seperti berdiam atau bermeditasi, teman-teman. Maka dia berbicara pada penghuni-penghuni di situ, atau bahkan dia memiliki sesuatu. Nah, itu ya menurut beberapa cerita. Tokoh-tokoh ini sebenarnya banyak tokoh-tokoh lagi yang mempunyai pusaka dan mempunyai hal-hal lain, teman-teman. Namun ini tokoh-tokoh besar yang saya ceritakan cerita mistis ini. Oke, brave people, sampai di situ dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani dengan menonton ini. Jangan lupa berikan like-nya serta subscribe-nya. See you in the next video.